Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita hadis Arba'in An-Nawawi yang kita baca setiap Ahad ba'da subuh sekitar 10-15 menit untuk menambah keutamaan kita. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, kitab ini termasuk kitab hadis yang luar biasa, walaupun hanya kumpulan 42 hadis, tetapi merupakan hadis-hadis pilihan. Dan kitab ini banyak disarah oleh beberapa ulama karena memang cakupan yang terdapat di dalam kitab ini cukup lengkap terkait dengan masalah-masalah akidah, masalah-masalah ibadah, dan termasuk juga masalah muamalah. Kita baca hadisnya, kita sampai pada hadis yang ke-21 tentang iman kepada Allah dan istiqomah. Al-hadisul hadi wal isrun an Abi Amrin wakila Abi Amrata Sufyan ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak qala kul amantu billahi summastaqim. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-21 dari sahabat Abu Amr, ada yang menyebutnya Abu Amrah, Sufyan bin Abdillah radhiyallahu an. Ia berkata, aku berkata atau bertanya dalam hal ini, wahai Rasulullah, katakanlah kepada aku satu perkataan dalam Islam. Kulli qaulan fil Islam la as'alu anhu ahadan ghairak. Yang aku tidak perlu lagi bertanya tentang hal tersebut kepada siapapun selain engkau. Kemudian Rasulullah menjawab dengan nasihat yang singkat, jelas, dan maknanya cukup luar biasa. Apa jawab Rasulullah? Kul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Summastaqim, kemudian istiqomahlah kamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 38. Mari kita ambil poin-poin penting yang terdapat dalam hadis ini. Yang pertama, sekali lagi ini menunjukkan betapa bersemangatnya para sahabat itu di dalam mencari ilmu, sehingga dibuktikan dengan mereka itu selalu bertanya kepada Rasulullah SAW terkait dengan hal apapun saja yang berkenaan dengan agama. Apakah masalah keimanan, apakah masalah prinsip hidup, apakah masalah ibadah, mereka selalu bersemangat untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Satu di antaranya adalah hadis ini. Yang kedua, bahwa apa yang ditanyakan oleh sahabat Sufyan bin Abdillah As-Saqafi dalam hadis ini adalah satu perkara yang luar biasa.
Sehingga beliau Sufyan ini langsung bertanya kepada sumbernya, yakni Rasulullah SAW. Dan dengan satu keyakinan yang kuat bahwa ketika jawaban itu sudah berasal dari Rasul, maka kita tidak perlu jawaban-jawaban yang lain. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW selalu dibimbing oleh wahyu di dalam membina umat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pelajaran yang ketiga, bahwa sifat kalimat di dalam jawaban Rasulullah SAW ini mengandung cakupan makna yang jami' dan mani'. Jami' itu artinya menyeluruh dan singkat, tetapi bisa memberikan satu cakupan makna yang luar biasa. Nabi cukup menjawab, "Qul amantu billah tsumastaqim." Katakan saja, aku beriman kepada Allah. Ini artinya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk senantiasa tajdidul iman, memperbaharui keimanan kita, dan istiqomahlah kita di dalam keimanan itu. Apa tidak luar biasa itu? Hanya 2 kalimat, tetapi inilah penyelamat kehidupan. Sehingga dengan keistiqomahan itu kan kita ingin memungkasi hidup kita dengan iman. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga tidak heran kalau kemudian sahabat tadi mengatakan, kalau engkau sudah memberi jawaban ya Rasulullah, maka la as'alu anhu ahadan ghairak. Aku tidak butuh jawaban dari yang lainnya. Dan nyatanya memang jawaban Rasulullah ini sudah mencukupi. Yang keempat, istiqomah itu mencakup di dalam segala perbuatan kita dalam hidup dan kehidupan ini. Apakah itu terkait dengan ibadah? Apakah itu terkait dengan muamalah? Kita istiqomah, tetap kita berada di dalam keikhlasan hati untuk semata-mata amal itu kita lakukan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kelima, hadis ini adalah merupakan aplikasi atau pengamalan dari apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 13, dan juga di dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka itu istiqomah, maka la khaufun 'alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan dirundung oleh duka cita. Surat Fusilat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Rabbuna Allah, adalah Allah, Sumastaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya itu, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Jadi tidak tanggung-tanggung ketika orang itu sudah istiqomah di dalam keimanan, Allah Ta'ala memberikan fasilitas dan prioritas yang luar biasa. Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun menjadi pendamping-pendampingnya atas perintah Allah. Sehingga malaikat pun akan memberikan sebuah keyakinan, mengatakan kepada mereka, Allah takhafu, kamu jangan takut, wala tahzanu, kamu jangan khawatir, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena kamu akan diberikan berita gembira berupa jannah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali fasilitas yang diberikan oleh orang yang istiqomah. Istiqomah artinya lurus di dalam kebenaran. Terakhir kita coba mengungkap kiat-kiat untuk bisa istiqomah sesuai dengan terbatasnya waktu. Yang pertama
agar kita bisa istiqomah adalah marilah kita mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang sama-sama soleh, karena teman itu pengaruhnya besar. Dalam satu hadis dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul jalisis shalih wal jalisis su' kama salisoibil mis wakiril haddad la ya'damuka min sahibil mis imma tastarihi au tajidarihahu wakirul haddadi yu'riku badanaka au saubaka au tajid minhu rihan habisata." Perumpamaan seorang yang berteman atau berduduk dengan orang yang soleh dan orang yang jelek bagaikan orang yang berteman dengan seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Kalau kita berteman dengan seorang yang berjual minyak wangi, kita tidak beli minyaknya, paling tidak kita mencium bau wanginya. Kalau kita berteman dengan pandai besi, walaupun kita tidak terkena api, tidak membantunya, tapi kita akan terkena percikannya. Ini gambaran Rasulullah terkait dengan masalah membentuk milieu lingkungan. Maka wong kang soleh kumpulono itu adalah dalam rangka kita menggapai istiqomah. Ini terdapat dalam hadis Bukhari nomor hadis 2101. Nanti bisa panjenengan buka sendiri. Yang kedua, rajin menghadiri majelis ilmu, istiqomah di dalam menghadiri majelis taklim. Karena ada seorang sahabat yang bernama Handolah, ini bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. "Bagaimana kabarmu wahai Handolah?" Handolah ini mengatakan, "Wahai Abu Bakar, aku ini setiap kali berada di majelis Rasulullah selalu seolah-olah surga dan neraka itu terasa dekat." Artinya seolah-olah keimananku itu meningkat. Tapi manakala aku keluar dari majelis Rasulullah, aku kembali tersibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Aku kembali disibukkan dengan hal-hal yang melupakan aku kepada Allah. Bukankah ini adalah penyakit kemunafikan wahai Abu Bakar? Tanya Hamzah. Kemudian Abu Bakar mendengarkan jawaban Handolah ini. Dia mengatakan, "Kalau begitu apa yang kau rasakan sama dengan yang aku rasakan, wahai Handolah." Setiap kali kita berada di hadapan Rasulullah, setiap kali kita berada di majelisnya Rasulullah, kayak kita ini berada dalam ketakwaan. Tapi ketika keluar dari masjid, kita kembali lagi tersibukkan dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari ketaatan. Maka kemudian berangkatlah beliau berdua ini menghadap Rasulullah, mengadukan permasalahan ini. Apa jawab Rasulullah SAW? "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian istiqomah dalam beramal sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku, dan kalian terus mengingat-ingat, maka niscaya malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidurmu dan di jalan." Artinya ketika yang kita pelajari di majelis ilmu itu kita istiqomahkan, kemudian kita bawa di luar masjid, kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, maka ketika itulah malaikat akan mendampingi kita. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2750. Yang terakhir adalah memperbanyak doa kepada Allah. Ini kiat istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah maha pemberi karunia. Ini yang kita baca untuk mengistiqomahkan hati. Terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian dalam hadis Rasulullah juga menuntunkan atau memberikan contoh satu doa yang luar biasa. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik.
Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati manusia, maka tetapkanlah kami dalam ta'atika, dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2654. Insyaallah dengan 3 hal ini kita bisa bertahap secara step by step, tobakon an tobak, akan bisa menggapai keistiqomah. Dan kalau sudah istiqomah, fasilitas yang diberikan oleh Allah Ta'ala luar biasa seperti yang disampaikan dalam ayat yang saya baca di awal tadi. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang istiqomah untuk senantiasa berada di atas ketaatan. Kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal, ilmu, rezeki yang barokah. Dan akhirnya kita memungkasi kehidupan kita di dunia ini dengan tetap membawa iman, Islam, husnul khotimah. Demikian yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang benar semua dari Allah, al-haqqu mir rabbik. Dan kalau ada yang salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.